Kisah seorang petani dituduh mencuri. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetawana tentang seorang petani. Seperti yang dikatakan bahwa petani ini bercocok tanam di sebuah ladang yang terletak tidak jauh dari Sawathi. Suatu hari, beberapa pencuri berhasil memasuki kota melalui sebuah saluran air bawah tanah. Dan dengan menggali terowongan mereka, masuk ke dalam sebuah rumah orang kaya. Setelah menjarah emas dan keping logam dalam jumlah yang besar, kabur melalui terowongan yang sama. Salah seorang pencuri itu memperdayai para rekannya dan menyembunyikan sebuah kantung yang berisi 1000 keping uang di dalam lipatan pakaiannya. Setelah itu, ia menemani para pencuri lainnya pergi ke ladang ini, yang merupakan tempat mereka membagi hasil curian. Ketika pencuri itu telah pergi dengan membawa bagian miliknya, kantung uang tersebut jatuh dari lipatan pakaiannya, tetapi ia sendiri tidak menyadarinya. Pada pagi hari itu, sang guru sedang memantau keadaan dunia dan melihat bahwa petani ini telah masuk ke dalam jejaring kebijaksanaannya. Beliau memikirkan kejadian yang akan terjadi kelak, dan beliau tersadarkan dengan pikiran berikut. Petani tersebut akan pergi ke ladangnya untuk bercocok tanam di pagi hari. Para pemilik barang curian itu akan membuntuti para pencuri, dan ketika mereka melihat kantung uang tersebut, mereka akan mengejarnya. Selain saya, ia tidak memiliki saksi mata lain. Karena ia dapat mencapai tingkat kesucian Sotapanna, maka sudah merupakan kewajiban saya untuk pergi menemuinya. Pada pagi hari, petani pergi bercocok tanam di ladangnya, dan sang guru juga pergi ke sana bersama Anandathera sebagai biku pendamping. Karena melihat sang guru, petani itu pergi memberikan penghormatan kepada sang Bagawa dan kembali melanjutkan bercocok tanam. Sang guru tidak berkata apapun kepada dirinya. Setelah pergi ke tempat jatuhnya kantung uang itu dan melihatnya, beliau berkata kepada Anandathera, "Lihatlah Ananda, seekor ular berbisa." Saya melihatnya Bhante, seekor ular berbisa yang mematikan. Petani itu mendengar percakapan mereka dan sendiri ia berpikir, sepanjang tahun saya pulang dan pergi di ladang ini. Apakah di sini memang terdapat seekor ular seperti yang mereka katakan? Sang guru setelah berkata demikian pergi melanjutkan perjalanan. Petani itu berkata kepada dirinya sendiri, "Saya akan membunuh ular itu." Setelah berkata demikian, ia mengambil sebilah tongkat, pergi ke tempat ular tersebut, dan menemukan kantung uang. Sang guru pasti keliru dengan menunjukkan kantung uang ini, pikirnya. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kantung uang itu, ia menaruhnya di samping, menutupinya dengan abu, dan melanjutkan pekerjaan mencangkulnya. Tatkala fajar menyingsing, orang-orang menemukan pencuri yang telah menjarah rumah mereka setelah mengejarnya hingga sampai di ladang, dan datang ke tempat para pencuri membagikan hasil curian. Mereka menemukan jejak kaki petani itu. Dengan menelusuri jejak kakinya hingga ke tempat kantung uang itu dikuburkan, mereka menggali tanah dan mengambil kantung uang itu. Kemudian mereka mencerca dirinya dengan berkata, "Jadi kamu yang mencuri barang-barang di rumah, dan di sini pula kamu bercocok tanam." Dan setelah memukulnya, mereka menyeretnya dan membawanya pergi menghadap raja. Ketika raja mendengar kejadian tersebut, ia memerintahkan agar petani itu dijatuhi dengan hukuman mati. Para pengawal raja langsung mengikat kedua tangannya di belakang dan membawanya ke tempat eksekusi, mencambuk sambil menyeretnya. Ia terus mengulang perkataan ini, "Lihatlah, Ananda, seekor ular berbisa."
Saya melihatnya Bhante, seekor ular berbisa yang mematikan. Ia tidak mengucapkan kalimat lain. Para pengawal raja bertanya kepadanya, "Kamu sedang mengulangi perkataan sang guru dengan Anandathera? Apa maksudnya?" Petani itu menjawab, "Saya akan memberitahukan hal ini jika saya diizinkan untuk menemui raja." Maka mereka membawanya pergi menghadap raja dan memberitahukan kejadian tersebut kepada raja. Raja bertanya kepada petani itu, "Mengapa kamu berkata demikian?" "Saya bukan seorang pencuri, Paduka." Setelah berkata demikian, petani itu menceritakan kepada raja tentang seluruh kejadian tersebut mulai dari ketika ia hendak pergi bercocok tanam di ladangnya. Tatkala raja telah mendengar ceritanya, ia berkata, "Mengapa lelaki ini mengatakan bahwa saksi matanya adalah makhluk paling terkemuka di dunia ini, yaitu sang guru? Ia tidak pantas dianggap bersalah. Saya akan mencari jalan keluar dari masalah yang rumit ini." Kemudian pada malam harinya, raja membawa petani itu pergi menemui sang guru dan bertanya kepada beliau, "Sang Bagawa, apakah Anda bersama Anandathera pergi ke tempat seorang petani yang sedang mencangkul?" "Ya, Paduka." "Apakah yang Anda lihat di sana?" "Sebuah kantung yang berisi uang 1000 keping, Paduka." "Ketika Anda melihatnya, apakah yang Anda katakan?" "Saya mengatakan hal demikian, Paduka." "Bhante, jika lelaki ini tidak menyebutkan seseorang seperti Anda sebagai saksi matanya, maka nyawanya tidak akan pernah bisa terselamatkan. Ia menyelamatkan nyawanya sendiri dengan mengulangi perkataan yang telah Anda ucapkan." Ketika sang guru mendengarnya, beliau berkata, "Ya Paduka, saya juga berkata seperti itu ketika saya pergi ke sana. Seorang yang bijaksana hendaknya tidak melakukan perbuatan yang membuat dirinya sendiri menyesal kelak." Dan setelah mempertautkan kejadian tersebut, beliau menyampaikan uraian dhamma untuknya dengan mengucapkan bait berikut ini. "Perbuatan itu tidak dilakukan dengan baik. Bila seseorang harus menyesalinya kelak, buah perbuatan itu akan diterimanya dengan ratapan penuh air mata."